Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyingkap sebuah rahasia besar, rahasia dari 7 lapisan langit yang penuh dengan keagungan, kisah para malaikat, dan perjalanan luar biasa menuju Sidratul Muntaha. Bersiaplah untuk mengikuti perjalanan yang akan membuka pandangan kita tentang alam semesta dari perspektif yang penuh makna. Apa yang tersembunyi di balik setiap lapisan langit? Siapa saja para penghuni langit yang tak terlihat ini? Mari kita menjelajah bersama hingga ke puncak keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang kita lihat hanyalah permulaan, hanya lapisan terdekat dari 7 lapisan langit yang Allah ciptakan. Para malaikat, para nabi, dan berbagai makhluk tak kasat mata menjalankan tugas mereka di setiap tingkatan ini. Bagaimana mungkin hati kita tidak tersentuh ketika membayangkan hamparan langit ini sebagai saksi dari kekuasaan Allah yang maha luas. Dalam surah Fussilat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui." Ayat ini mengingatkan kita bahwa di langit pertama ini, Allah telah menghiasi dengan bintang-bintang dan menjadikan mereka sebagai pelindung. Betapa dahsyatnya kekuatan langit ini tak terlihat oleh mata manusia, namun keindahan dan keteraturannya dapat kita rasakan dalam hati. Kemudian, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan melintasi 7 lapisan langit. Setiap lapisan yang beliau lewati memiliki keindahan yang tak terhingga dan kebesaran yang membuat beliau semakin kagum akan ciptaan Allah. Di sini kita akan menjelajahi 7 lapisan langit ini dengan segala rahasia dan keajaibannya, serta melihat bagaimana keagungan Allah terlihat dalam penciptaan langit yang luar biasa ini. Saudaraku, mari kita lanjutkan. Mari kita hayati dan bersama-sama kita renungkan kebesaran Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Bersiaplah untuk memasuki keajaiban 7 lapisan langit, tempat di mana para nabi, malaikat, dan tanda-tanda kebesaran Allah bersemayam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, bagi yang merasa takjub dengan kebesaran Allah yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya yang akan memperkaya perjalanan spiritual kita. Kami juga sangat menghargai komentar dan pemikiran Anda di kolom komentar, karena setiap tampilan Anda adalah inspirasi bagi kami. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Semoga bermanfaat dan penuh berkah. Mari sebarkan ilmu ini agar semakin banyak yang mengingat kebesaran Allah dan semakin kuat iman kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita mungkin menganggap langit sebagai sesuatu yang luas dan tak berujung. Namun Allah telah mengatur segalanya dengan sempurna. Di setiap lapisan langit, Allah telah menetapkan fungsi dan peran masing-masing, menempatkan makhluk-makhluk pilihannya, para malaikat, dan diantaranya para nabi, yang akan kita jumpai dalam pembahasan 7 lapisan langit nanti. Maka dari itu, marilah kita hayati keajaiban penciptaan langit ini. Setiap lapisan adalah tanda kebesaran Allah, sebuah mahakarya penciptaan yang tidak bisa ditiru dan tak mampu dijangkau oleh kekuatan apapun selain Allah. Dan sekarang, mari kita lanjutkan untuk menyingkap lapisan demi lapisan langit yang penuh keajaiban ini. Kita akan melihat bagaimana langit yang satu berpadu dengan langit yang lain. Setiap lapisannya memiliki peran, keindahan, dan makna tersendiri. Langit pertama dikenal sebagai As-Sama'ud Dunya, langit dunia,
lapisan langit yang terdekat dengan bumi, namun tak satu makhluk pun mampu menembus atau memahami sepenuhnya keagungannya. Inilah langit yang kita saksikan dengan mata, tempat bintang-bintang bersinar, bulan beredar, dan matahari memancarkan cahayanya. Namun ini hanyalah kulit luar dari rahasia terdalam langit pertama ini, yang menyembunyikan keajaiban dan keagungan tak kasat mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi langit pertama dengan bintang-bintang, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Bintang-bintang ini bukan hanya lambang keindahan, tetapi juga benteng pertahanan dari setan-setan yang berusaha mencuri dengar berita dari langit. Sebuah tugas besar telah diberikan kepada para malaikat di sini untuk menjaga langit pertama dari gangguan setan-setan yang mencoba menyusup untuk mendapatkan rahasia-rahasia dari alam tinggi. Di As-Sama'ud Dunya terdapat ribuan, bahkan mungkin jutaan malaikat yang diciptakan Allah hanya untuk menjaga pintu langit. Salah satu malaikat besar di sini adalah malaikat Ismail. Malaikat Ismail adalah pemimpin bagi para malaikat penjaga pintu langit pertama. Riwayat menceritakan bahwa di bawah perintahnya ada 12.000 malaikat, dan setiap malaikatnya memimpin 12.000 lagi malaikat lainnya. Inilah pasukan agung yang Allah ciptakan untuk menjaga keseimbangan alam semesta, serta menghalangi setan-setan dari mencuri berita langit. Mereka adalah barisan pertahanan pertama yang menjaga rahasia-rahasia langit tetap tak terjamah. Malaikat-malaikat ini memiliki kekuatan luar biasa. Mereka tidak sekadar penjaga, mereka juga adalah saksi atas segala kejadian yang terjadi di bumi, mencatat perbuatan manusia, dan melaporkannya kepada Allah. Setiap gerakan mereka adalah ibadah, dan setiap detik mereka adalah pengabdian yang sempurna. Dalam perjalanan agung Isra Mi'raj, Nabi Muhammad akhirnya sampai ke langit pertama, dipandu oleh malaikat Jibril. Di pintu langit pertama, malaikat Jibril mengetuk untuk meminta izin masuk, dan penjaga langit bertanya, "Siapa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Jibril." Lalu ditanyakan, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian penjaga itu bertanya lagi, "Apakah beliau telah diutus?" Jibril menjawab, "Benar, beliau telah diutus." Setelah izin diberikan, pintu langit pertama terbuka dan Nabi Muhammad SAW disambut dengan keagungan. Di langit pertama inilah, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, nenek moyang seluruh umat manusia, orang pertama yang Allah ciptakan dari tanah. Bayangkan, sebuah pertemuan yang penuh makna. Seorang nabi terakhir yang diutus bertemu dengan nabi pertama yang pernah ada. Nabi Adam duduk dan pandangannya tertuju pada dua arah yang berbeda. Saat melihat ke kanan, Nabi Adam tersenyum, namun ketika melihat ke kiri, beliau menangis. Jibril menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa pandangan ke kanan menampilkan ruh-ruh dari anak cucu Adam yang beriman, yang akan memasuki surga dan menikmati rahmat Allah. Inilah alasan beliau tersenyum bahagia. Namun pandangan ke kiri menampilkan ruh-ruh yang durhaka, yang akan menerima hukuman atas kekufuran dan kemaksiatan mereka. Maka air mata pun mengalir dari wajah Nabi Adam karena penyesalan dan kesedihan terhadap anak cucunya yang memilih jalan yang salah. Dalam pertemuan ini, Nabi Adam menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan mendoakan keselamatan serta keberkahan bagi umatnya. Sebuah momen penuh kehangatan dan kasih sayang antara Bapa manusia pertama dengan pemimpin seluruh nabi. Nabi Adam seakan merestui perjalanan Nabi Muhammad, memberi tanda bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir besar umat manusia. Betapa luar biasanya pertemuan ini. Nabi Muhammad, seorang manusia yang sangat dicintai Allah, diperkenalkan satu persatu dengan para pendahulunya. Seakan-akan setiap nabi yang ditemuinya menyampaikan pesan, "Teruskanlah tugasmu, kami mendukungmu. Umat ini adalah amanah besar yang kami titipkan kepadamu."
Pertemuan ini adalah simbol dari persaudaraan abadi antara para nabi, dan Nabi Adam menjadi saksi pertama dari perjalanan Nabi Muhammad dalam melintasi 7 lapisan langit. As-Sama'ud Dunya juga memiliki rahasia yang tak terungkap seluruhnya kepada manusia. Para ulama berpendapat bahwa langit pertama ini juga menjadi tempat awal penciptaan fenomena alam seperti hujan, angin, dan cuaca yang ada di bumi. Malaikat-malaikat di sini menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa setiap tetesan air yang turun, setiap hembusan angin, dan setiap pergerakan awan adalah sesuai dengan perintah Allah. Mereka adalah bagian dari sistem alam yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Langit pertama ini pun mengandung keajaiban-keajaiban yang manusia belum dapat melihatnya. Allah memperkenalkan kepada kita sebagian kecil keindahannya. Tetapi jauh di balik langit biru ini, terdapat dimensi lain yang hanya diketahui olehnya. Setiap kilatan cahaya yang terlihat di malam hari, setiap sinar bintang yang berkelap-kelip, adalah bagian dari rahasia agung yang Allah ciptakan di langit pertama ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah langit pertama, langit yang menjadi saksi pertama dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit yang dipenuhi malaikat-malaikat yang setia menjalankan tugasnya, langit yang dihuni Nabi Adam, dan langit yang menyimpan rahasia alam semesta. Betapa luas dan agungnya ciptaan Allah ini. Dan ini baru permulaan, baru satu lapisan dari 7 lapisan langit yang harus dilalui Rasulullah dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Setelah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Rasulullah melanjutkan perjalanan agungnya ke langit kedua. Langit ini disebut Al-Falaq, langit yang menyimpan kekuatan tersembunyi dan penuh misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Langit kedua adalah lapisan yang lebih tinggi, lebih megah, dan lebih dekat kepada keajaiban ilahi. Cahaya yang berpendar di langit ini melambangkan kedamaian, harmoni, dan kasih sayang Allah yang tercurah untuk alam semesta. Jika langit pertama berperan sebagai benteng pertahanan dari setan dan kekuatan jahat, maka langit kedua ini adalah tempat keberadaan malaikat-malaikat yang menjaga ketenangan, cahaya, dan ketentraman, serta berperan dalam menjaga kehidupan manusia agar tetap berada dalam aturan yang Allah tetapkan. Langit ini memancarkan kemuliaan, namun juga menjadi pengingat bahwa di atas kita terdapat tatanan yang jauh lebih tinggi dari pemahaman manusia. Para malaikat yang menghuni Al-Falaq adalah malaikat yang khusus diperintahkan untuk mengatur fenomena-fenomena alam semesta yang menopang kehidupan di bumi. Mereka adalah malaikat penjaga cahaya, energi, dan keseimbangan yang memelihara keindahan alam ciptaan. Di sini para malaikat senantiasa berzikir, mengagungkan nama Allah, menjaga keteraturan setiap atom, molekul, dan elemen alam, seolah mereka adalah pengawal dari setiap nafas kehidupan. Salah satu malaikat yang memiliki peran utama di langit kedua ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah salah satu malaikat besar yang bertugas mengatur rezeki dan hujan. Hujan yang turun dari langit bukanlah kebetulan belaka. Setiap tetesnya diatur dengan sempurna oleh Mikail dan pasukannya yang tak terhitung jumlahnya. Mikail dan para malaikat di bawah kepemimpinannya bertugas menyalurkan rezeki, menjaga bumi dari kekeringan, dan memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini berjalan sesuai ketetapan Allah. Tidak hanya hujan dan rezeki, Mikail juga mengatur musim, cuaca, serta segala fenomena alam yang membantu makhluk hidup bertahan dan berkembang. Malaikat-malaikat di Al-Falaq juga memantau doa-doa yang dipanjatkan hamba-hamba yang berharap akan pertolongan Allah, terutama bagi mereka yang memohon rezeki, perlindungan, dan kesejahteraan hidup. Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril mencapai pintu langit kedua, mereka kembali mengalami prosedur yang penuh kehormatan. Jibril mengetuk pintu langit kedua dan malaikat penjaga bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab dengan penuh khidmat, "Ini Jibril." Lalu malaikat penjaga bertanya, "Siapa yang bersamamu?"
Jibril menjawab, Muhammad Rasulullah. Setelah izin diberikan, mereka memasuki langit kedua, di mana Rasulullah disambut oleh suasana penuh cahaya dan kelembutan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Di langit kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pertemuan ini adalah simbol dari persahabatan dan persaudaraan yang luhur, karena Isa dan Yahya adalah sepupu dan sama-sama utusan Allah yang menjalani misi dakwah di antara umat yang penuh tantangan. Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari Maryam alaihissalam tanpa ayah adalah sosok Nabi yang memiliki mukjizat luar biasa. Beliau mampu berbicara sejak dalam buayan, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Beliau adalah lambang kasih sayang dan kedamaian, seorang Nabi yang sangat dirindukan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Nabi Yahya alaihissalam, putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, juga merupakan sosok Nabi yang diberkahi sifat kelembutan hati dan ketaatan yang luar biasa. Sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai hamba yang berbakti dan beriman kuat. Seorang Nabi yang hidup dengan penuh kesederhanaan dan kebijaksanaan. Dalam pertemuan ini Nabi Isa dan Nabi Yahya menyampaikan salam dan doa kebaikan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya menyampaikan restu dan dukungan atas misi kerasulan beliau yang begitu besar. Pertemuan ini adalah momen yang penuh rasa haru, mengingat para nabi yang saling mendukung dalam menyampaikan kebenaran, meskipun masa dan tempat mereka berbeda. Di langit kedua ini, melalui pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengajarkan kita bahwa tugas kerasulan adalah tugas yang dijalankan bersama dalam satu misi besar untuk menyampaikan kebenaran. Pertemuan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya menyiratkan bahwa ajaran Islam melanjutkan pesan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Nabi Isa yang dikenal sebagai sosok penuh kasih sayang, seolah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dakwah beliau harus didasari dengan kelembutan dan kasih sayang, seperti yang telah beliau tunjukkan dalam misinya di kalangan Bani Israel. Sementara itu, Nabi Yahya mengajarkan kebijaksanaan dan ketulusan dalam menghadapi umat, bahkan jika harus menghadapi tantangan berat. Di langit kedua ini, Rasulullah semakin menyadari bahwa tugasnya sebagai Rasul terakhir adalah puncak dari semua pesan kenabian sebelumnya. Para nabi yang ditemuinya seakan memberikan dukungan moral dan spiritual agar beliau dapat melanjutkan misi Islam dengan penuh keyakinan. Sebuah pesan tersirat dari pertemuan ini adalah bahwa semua nabi adalah bagian dari satu misi suci, bahwa kebenaran selalu diteruskan dari generasi ke generasi. Langit kedua, Al-Falaq, dengan segala rahasia dan keagungannya, memperlihatkan kepada kita bahwa di balik tatanan alam semesta terdapat malaikat-malaikat yang menjalankan tugas mereka dengan sempurna sesuai perintah Allah. Langit ini adalah simbol dari kesatuan misi para nabi yang mengajak umat manusia kepada kedamaian dan kebenaran. Dan ini baru permulaan. Di atas langit ini masih terdapat keajaiban-keajaiban yang lebih besar yang akan ditempuh Rasulullah dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Melanjutkan perjalanan setelah melewati langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di langit ketiga, yang dikenal sebagai Al-Buruj. Dalam Al-Quran, Buruj berarti bintang-bintang besar atau istana-istana bintang. Langit ketiga ini adalah sebuah hamparan yang bercahaya, dipenuhi gugusan bintang-bintang yang bersinar terang, seolah setiap bintang adalah penjaga dari sebuah rahasia alam semesta yang tak terbayangkan. Al-Buruj adalah langit yang terjalin dari kecemerlangan bintang yang menakjubkan, dan atmosfernya terasa sangat tinggi dan mulia. Langit ketiga dipenuhi dengan cahaya yang berbeda dari langit sebelumnya. Lebih halus namun juga lebih dalam maknanya. Di sini, kemegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat dalam harmoni gugusan bintang yang bertebaran, yang semuanya bergerak dan berputar sesuai dengan perintah ilahi. Bintang-bintang ini bukan hanya sekadar benda langit, tetapi mereka adalah tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang menghiasi langit ketiga, menjadikannya istana yang tak tertandingi
keindahannya. Melalui langit ini, Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa setiap sudut alam semesta memiliki kehidupan yang Allah perhatikan dengan sempurna. Di langit ketiga ini, para malaikat yang bertugas adalah mereka yang mencatat segala amal manusia, menjaga catatan takdir, dan mengawasi pergerakan waktu. Mereka memastikan bahwa seluruh peristiwa alam berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Di antara malaikat yang menonjol di langit ketiga adalah para malaikat yang mengatur bintang-bintang, mengawasi perjalanan waktu, serta menjaga keseimbangan kehidupan makhluk di seluruh alam semesta. Para malaikat ini bertugas menjaga dan memelihara orbit-orbit bintang dan planet, mengatur perubahan musim, dan memastikan bahwa setiap makhluk mendapatkan cahaya yang telah ditentukan baginya. Mereka juga mengawasi catatan-catatan yang akan dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan. Setiap tindakan makhluk dicatat dengan teliti oleh para malaikat pencatat amal, yang dengan setia menjalankan tugas ini siang dan malam, tanpa lelah dan tanpa lalai. Mereka adalah saksi atas perbuatan manusia yang akan Allah hadirkan pada hari kiamat kelak. Saat Rasulullah dan malaikat Jibril memasuki langit ketiga, mereka kembali mengalami proses penyambutan yang penuh kehormatan. Para malaikat penjaga di pintu langit ketiga bertanya dengan sopan, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Ini Jibril." "Dan siapa yang bersamamu?" tanya malaikat penjaga. "Muhammad, Rasulullah," jawab Jibril. Setelah mendapat izin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melangkah masuk ke langit ketiga. Di langit ketiga inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah sosok Nabi yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketampanan yang luar biasa dan keindahan fisik yang tiada bandingannya. Kecantikan Nabi Yusuf disebut-sebut seperti cahaya yang menyilaukan, dan beliau digambarkan memiliki separuh dari keindahan yang Allah ciptakan di dunia ini. Saat Rasulullah melihat wajah Nabi Yusuf, beliau seakan menyaksikan ketenangan dan keagungan yang sulit dilukiskan. Dalam pertemuan ini, Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan kasih sayang. Beliau memberikan salam kepada Rasulullah dan mendoakan kebaikan bagi beliau. Keindahan luar biasa yang terpancar dari Nabi Yusuf seolah menjadi pelengkap keindahan Al-Buruj yang dihiasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Nabi Yusuf yang hidup dalam ujian berat selama di dunia adalah contoh keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Sejak usia muda, Nabi Yusuf menghadapi berbagai ujian, mulai dari pengkhianatan oleh saudara-saudaranya, godaan yang sangat besar, hingga menjalani kehidupan di penjara yang panjang. Namun beliau menjalani semua itu dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam pertemuan ini, seakan-akan tersirat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keindahan yang sejati bukan hanya terletak pada fisik, tetapi juga dalam kekuatan hati untuk bertahan menghadapi ujian yang sulit. Pertemuan ini memberi pelajaran kepada Rasulullah bahwa dakwah yang beliau emban akan penuh dengan ujian, namun keindahan sejati akan tampak ketika seorang hamba bersabar dan bertawakal kepada Allah. Pertemuan dengan Nabi Yusuf adalah salah satu pertemuan yang penuh makna. Keindahan Nabi Yusuf yang luar biasa adalah simbol bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan keindahan yang unik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang menggunakan kelebihan itu untuk tetap taat kepada Allah. Ketampanan Nabi Yusuf tak pernah membuat beliau sombong atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Justru keindahan fisik tersebut menjadi ujian yang besar bagi beliau. Di langit ketiga ini, melalui sosok Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa dalam setiap ujian ada hikmah dan dalam setiap keindahan duniawi ada tanggung jawab. Kecantikan, harta, kedudukan, atau ketenaran adalah ujian, dan mereka yang diberikan karunia ini harus mampu menjaga diri agar tetap taat dan tidak tergoda oleh keindahan dunia yang fana. Langit ketiga, Al-Buruj, bukan hanya menjadi simbol keindahan yang penuh makna, tetapi juga mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan yang sempurna.
Bintang-bintang yang berkilau di langit ketiga adalah saksi atas kesabaran, keteguhan, dan keindahan jiwa Nabi Yusuf. Dan mereka juga mengingatkan manusia akan keindahan abadi yang menanti di akhirat bagi mereka yang berhasil menjaga iman dan takwa dalam setiap ujian dunia. Disinilah Rasulullah merenungi bahwa keindahan yang Allah anugerahkan kepada makhluknya adalah untuk memuji kebesaran Allah, bukan untuk dibanggakan atau disalahgunakan. Pesan ini menjadi penguat bagi Rasulullah dalam menjalankan misinya, karena beliau menyadari bahwa dalam setiap ujian akan selalu ada kemuliaan yang menanti mereka yang bertahan. Dengan melanjutkan perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju langit keempat, di mana lebih banyak keajaiban dan pertemuan agung menantinya. Setelah Rasulullah dan malaikat Jibril melalui langit ketiga, mereka tiba di langit keempat yang dikenal dengan sebutan Al-Zahirah. Al-Zahirah memiliki arti yang bersinar terang, sebuah simbol bagi cahaya dan pancaran ilmu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Di langit keempat ini, sinar cahayanya berbeda dari lapisan langit sebelumnya. Di dalam Al-Zahirah, segala sesuatu tampak seperti lautan cahaya yang mempesona, memantulkan berbagai warna dan makna. Langit keempat ini adalah tempat di mana cahaya mengalir tanpa batas, menjadi lambang dari pengetahuan Allah yang luas dan abadi. Di langit keempat ini, terdapat malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus untuk menjaga ilmu pengetahuan dan rahasia alam semesta. Para malaikat ini bukan hanya menjaga kitab-kitab pengetahuan yang Allah turunkan, tetapi juga mengawasi segala ilmu yang mengalir di hati manusia. Mereka berperan sebagai penjaga cahaya hikmah dan kebijaksanaan, mengawasi agar ilmu ini tidak disalahgunakan oleh makhluk yang tidak layak. Setiap inspirasi yang membimbing umat manusia pada kebenaran, setiap kebijaksanaan yang tumbuh di hati hamba-hamba yang beriman adalah hasil kerja malaikat-malaikat ini yang membisikkan cahaya pengetahuan ke dalam sanubari manusia yang bertakwa. Di antara malaikat yang bertugas di langit keempat adalah malaikat Israel, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia sesuai dengan perintah Allah. Malaikat Israel adalah salah satu dari 4 malaikat utama dalam Islam, dan beliau memegang amanah yang sangat berat dan penuh kebijaksanaan. Tugas beliau bukanlah tugas yang ringan, karena setiap ruh yang dicabutnya harus sesuai dengan kehendak Allah dan dengan penuh keadilan. Saat Rasulullah memasuki langit keempat, beliau disambut dengan kehormatan oleh para malaikat penjaga. Di langit keempat inilah beliau bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal sebagai sosok bijak dan pemilik ilmu pengetahuan yang tinggi. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan disebut sebagai nabi pertama yang mengenalkan berbagai ilmu seperti astronomi, matematika, dan perbintangan kepada umatnya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam ibadah dan sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dalam pertemuan ini, Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan penuh penghormatan dan doa kebaikan. Dalam pertemuan yang singkat namun penuh makna ini, Rasulullah seakan mendapatkan dorongan bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah 2 hal yang sangat penting dalam mengemban risalah kenabian. Nabi Idris mencontohkan bagaimana ilmu pengetahuan harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyesatkan atau meninggalkan aturan ilahi. Beliau menunjukkan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba pilihannya sebagai bentuk rahmat, dan ilmu tersebut harus dibawa dengan tanggung jawab yang besar. Pertemuan dengan Nabi Idris di langit keempat ini memberikan pelajaran besar kepada Rasulullah bahwa ilmu adalah cahaya yang Allah turunkan untuk membimbing manusia. Namun ilmu ini harus dipelajari dengan kerendahan hati dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Langit keempat Al-Zahirah mengajarkan kepada manusia bahwa ilmu sejati hanya datang dari Allah, dan setiap pengetahuan yang membawa manusia kepada kebaikan adalah anugerah yang harus dijaga. Para malaikat di langit keempat adalah saksi akan ilmu dan kebijaksanaan ini, dan mereka mengawasi agar setiap hikmah yang diturunkan menjadi jalan bagi hamba-hamba Allah untuk mencapai kedamaian yang hakiki. Rasulullah melanjutkan perjalanan spiritualnya,
memahami bahwa di setiap lapisan langit terdapat pelajaran yang luar biasa, dan bahwa tugas beliau adalah untuk meneruskan cahaya keimanan, ilmu, dan kebijaksanaan kepada seluruh umat manusia. Dengan melanjutkan perjalanan dari langit keempat, Rasulullah semakin dekat pada tingkat-tingkat langit yang lebih tinggi, di mana keajaiban demi keajaiban menanti beliau. Setiap langit yang beliau lalui adalah penanda kebesaran Allah yang tak terhingga dan keagungan ilmunya yang melampaui segala batas. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah dan Malaikat Jibril melangkah ke dalam lapisan yang dikenal sebagai Al-Haqqah, yang berarti kebenaran yang pasti. Langit ini bukan hanya sekadar lapisan yang fisik, namun lebih merupakan simbol kebenaran yang nyata, di mana setiap aspek yang berada di dalamnya mencerminkan keteguhan dan kemutlakan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Haqqah, cahaya yang menyelimuti berbeda dengan langit sebelumnya. Cahayanya lembut namun penuh kekuatan, seakan setiap partikel yang berkilauan di langit kelima adalah kebenaran yang mengokohkan seluruh penciptaan. Alam semesta tampak tunduk dalam penghambaan murni kepada Allah, memperlihatkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya kembali pada kebenaran yang Allah tetapkan. Di langit kelima ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat yang memiliki tugas luar biasa untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menegakkan hukum-hukum Allah. Di antara malaikat-malaikat ini, yang paling dikenal adalah malaikat Mikail. Mikail adalah salah satu malaikat utama yang bertugas membagikan rezeki kepada makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi. Tugas malaikat Mikail meliputi pengaturan hujan, angin, dan berbagai elemen alam yang menopang kehidupan. Malaikat Mikail tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Setiap tetes hujan yang jatuh, setiap butir padi yang tumbuh di ladang, hingga keseimbangan yang terjadi dalam ekosistem, semua berada dalam pengawasan dan izin dari Allah melalui malaikat Mikail. Bersama dengan para malaikat lainnya, Mikail memastikan bahwa seluruh proses alam terjadi sesuai dengan ketetapan Allah, dengan penuh kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Di langit kelima inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa, yang dikenal sebagai sosok Nabi yang sangat dikasihi oleh kaumnya. Nabi Harun alaihi salam adalah Nabi yang memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dan mengajak umatnya kepada kebenaran. Beliau adalah sosok yang lembut, penuh kasih, dan menjadi penyayang bagi Bani Israel, meski mereka kerap kali menyimpang dari jalan yang Allah tetapkan. Dalam pertemuan ini, Rasulullah mendapatkan pelajaran penting dari Nabi Harun tentang bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada umat. Nabi Harun mengajarkan bahwa walaupun kebenaran itu mutlak dan tak boleh digoyahkan, pendekatan dalam menyampaikannya haruslah dengan cinta dan kelembutan. Beliau menasihati Rasulullah bahwa setiap nabi yang diutus Allah selalu menghadapi tantangan yang berat, namun kesabaran, kelembutan, dan kasih sayang adalah senjata terkuat dalam menaklukkan hati manusia. Pertemuan dengan Nabi Harun di langit kelima ini mengandung hikmah yang mendalam. Langit kelima, Al-Haqqah, adalah langit di mana segala kebenaran menjadi nyata, namun kebenaran tersebut sebaiknya disampaikan dengan kelembutan. Dalam pertemuan ini, Rasulullah belajar bahwa meskipun kebenaran bersifat tegas, pendekatan yang penuh kasih sayang adalah cara terbaik untuk membawa manusia menuju cahaya keimanan. Langit kelima mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu dalam ciptaan Allah memiliki tempat dan keseimbangan yang sempurna. Setiap elemen alam, setiap butir tanah dan tetes hujan, semuanya bergerak atas ketetapan Allah yang telah diamanahkan kepada malaikat-malaikatnya. Para malaikat di langit kelima bekerja tanpa henti, memastikan bahwa segala hal terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan kesejahteraan makhluk-makhluk yang memerlukan. Dengan hati yang semakin teguh dan penuh hikmah,
Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit ke-6, yang tentunya akan membawa lebih banyak lagi kebesaran dan pelajaran bagi beliau. Dengan demikian, Rasulullah melangkah lebih dekat menuju akhir perjalanannya, membawa cahaya hikmah yang semakin mendalam dari setiap lapisan langit. Setiap pertemuan adalah tanda kasih sayang Allah, dan setiap langkah membawa pelajaran yang abadi untuk seluruh umat manusia. Setelah melampaui langit ke-5, Rasulullah dan Malaikat Jibril tiba di langit ke-6, yang disebut sebagai Khaliqun Nujum atau pencipta bintang-bintang. Disinilah keagungan Allah dalam menciptakan dan mengatur bintang-bintang serta segala sistem di alam semesta terlihat nyata, penuh dengan hikmah yang mendalam. Langit ke-6 ini adalah tempat bagi para bintang dan benda-benda angkasa lainnya yang memancarkan cahayanya sebagai tanda dari kekuasaan Allah yang mengendalikan segala sesuatu di bawah pengawasannya. Ini adalah dunia yang dipenuhi kilauan cahaya bintang yang bertebaran, namun semua berada dalam garis orbit yang pasti dan sempurna. Di langit ke-6 ini, terdapat malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus untuk menjaga keseimbangan pergerakan bintang-bintang serta alam semesta. Mereka menjalankan tugasnya dengan sempurna, memastikan segala sesuatu berjalan pada orbitnya dan mematuhi hukum-hukum Allah. Malaikat di langit ke-6 bertugas mengawasi agar seluruh pergerakan di alam semesta tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan olehnya. Di antara malaikat yang bertugas di langit ini adalah Malaikat Jibril yang menjadi utusan wahyu, pemimpin dari para malaikat yang setia pada tugasnya untuk membawa wahyu Allah ke berbagai penjuru semesta. Keberadaan Jibril di langit ke-6 menguatkan kedudukannya sebagai penjaga ketetapan Allah, sebuah simbol bahwa setiap wahyu yang turun ke dunia berasal dari Sang Pencipta, dan mengingatkan bahwa semua bintang yang ada di alam ini memiliki keteraturan yang Allah tentukan. Di langit ke-6 ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam menghadapi penindasan Firaun. Nabi Musa memiliki pengalaman hidup yang penuh ujian dan perjuangan, termasuk ujian berat dalam menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya yang kerap kali membangkang. Nabi Musa juga mendapatkan banyak mukjizat dari Allah, termasuk tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan lautan yang terbelah. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah yang disertakan untuk meneguhkan kebenaran yang beliau bawa. Pertemuan antara Rasulullah dengan Nabi Musa adalah pertemuan yang penuh makna. Ketika Rasulullah menyampaikan kabar tentang sholat yang difardukan, Nabi Musa menasihati Rasulullah untuk meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa memahami bahwa umat manusia akan kesulitan melaksanakan perintah sholat yang awalnya ditetapkan sebanyak 50 waktu sehari. Nabi Musa yang penuh pengalaman dalam membimbing kaumnya mengetahui bahwa menjalankan perintah salat sebanyak itu akan sangat berat bagi umat manusia. Dengan bijaksana, beliau mengingatkan Rasulullah agar terus memohon kepada Allah untuk mengurangi kewajiban ini demi kebaikan umat. Pertemuan dengan Nabi Musa di langit ke-6 ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Nabi Musa menunjukkan kepada Rasulullah bahwa tugas seorang nabi bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga memahami kelemahan dan kemampuan umatnya. Dengan kasih sayang yang besar terhadap umatnya, Nabi Musa memberikan nasihat kepada Rasulullah untuk meringankan perintah salat, yang pada akhirnya menjadi 5 waktu sehari setelah Rasulullah berkali-kali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jumlahnya berkurang, salat 5 waktu ini tetap mengandung keberkahan dan pahala yang sebanding dengan 50 waktu. Langit ke-6 ini mengajarkan bahwa ketaatan yang Allah perintahkan bukanlah beban, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui perintah salat yang diringankan atas nasihat Nabi Musa, Allah menunjukkan kasih sayang dan keringanan bagi umat manusia, agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan penuh cinta dan penghambaan, bukan sebagai beban. Di langit ke-6 ini, Rasulullah menyaksikan kedalaman hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan perintahnya. Melalui Nabi Musa, beliau belajar tentang pentingnya memahami kondisi umat
tentang kasih sayang Allah yang melapangkan perintahnya agar lebih mudah dijalankan. Di langit ke-6 ini, Allah menunjukkan bahwa bahkan perintah yang sangat agung seperti sholat telah diringankan demi kemaslahatan hamba-hambanya, agar mereka dapat mencapainya dengan penuh keikhlasan dan cinta. Dengan keagungan yang menyelimuti langit ke-6 ini, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit ke-7, yang merupakan puncak dari seluruh lapisan langit dan penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkapkan. Setiap langit yang dilalui adalah tanda dari kebesaran Allah, dan setiap pertemuan menjadi pelajaran berharga dalam menyempurnakan risalah yang beliau bawa untuk seluruh umat manusia. Subhanallah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk melanjutkan perjalanannya hingga langit yang tertinggi, langit yang penuh dengan misteri dan rahasia kebesaran Allah yang teramat sulit digambarkan oleh akal manusia. Mari kita lanjutkan pembahasan ke langit ke-7, langit yang menjadi puncak dari perjalanan Isra Mi'raj. Di langit ke-7 ini, Rasulullah sampai di sebuah tempat yang begitu istimewa, yaitu Al-Firdaus. Al-Firdaus adalah langit tertinggi yang penuh dengan keagungan, keindahan, dan kebesaran yang tak terlukiskan. Langit ke-7 ini adalah tempat paling dekat dengan arasy Allah, sebuah tempat yang penuh dengan cahaya, keagungan, dan kedamaian yang sempurna. Al-Firdaus juga dikenal sebagai tingkatan tertinggi dalam surga, yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, dan cahaya dari Allah. Tempat ini adalah lambang puncak kemuliaan dan rahmat Allah yang diciptakan dengan sempurna sebagai anugerah bagi mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Di langit ke-7, segala sesuatu melambangkan kesempurnaan yang melampaui batas-batas logika manusia. Dari langit ini, Rasulullah bisa menyaksikan betapa luasnya ciptaan Allah yang bahkan tidak pernah bisa dijangkau oleh pandangan dan pemahaman manusia biasa. Langit ini seolah menjadi gerbang menuju alam yang lebih tinggi, yang semakin dekat dengan kehadiran Allah, menunjukkan betapa agungnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan keindahan yang tak terhingga. Di langit ke-7 ini terdapat malaikat-malaikat yang berbeda dari langit-langit sebelumnya. Mereka bukan hanya besar dalam ukuran, tetapi penuh dengan cahaya dan kekuatan yang sangat mengagumkan. Di sini, para malaikat adalah penjaga yang sangat dekat dengan arasy Allah. Salah satu malaikat utama yang ada di langit ke-7 adalah malaikat Israfil, yang memiliki tugas besar untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil adalah simbol kekuatan dahsyat dari Allah, yang hanya menunggu perintahnya untuk memulai hari penghakiman. Israfil selalu siap dengan sangkakalanya, menanti perintah Allah yang Maha Kuasa. Meskipun ia telah menunggu sejak penciptaannya, tak ada sedikit pun kebosanan atau ketidaksabaran dalam dirinya. Ia berdiri dalam penghambaan yang sempurna kepada Allah, menunggu isyarat untuk menggemakan tiupan yang akan mengguncangkan langit dan bumi, membangunkan seluruh makhluk dari kuburnya. Di langit ke-7 inilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapa dari para nabi dan sosok yang dikenal sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah sosok yang menjadi lambang ketaatan dan pengorbanan yang sempurna. Beliau adalah nabi yang dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada Allah, bahkan ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri sebagai bentuk ketundukan kepada perintah Allah. Pengorbanan beliau adalah cerminan dari cinta yang mutlak kepada Allah, tanpa keraguan atau keberatan sedikit pun. Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah dengan penuh kasih sayang, seolah seorang ayah yang penuh rasa bangga dan cinta bertemu dengan anak yang sangat ia kasihi. Nabi Ibrahim duduk bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu rumah ibadah para malaikat yang berada tepat di atas Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur adalah rumah Allah yang dikunjungi oleh ribuan malaikat setiap harinya. Di sana, setiap hari malaikat masuk untuk beribadah dan tidak akan pernah kembali lagi, bergantian dengan malaikat-malaikat lainnya dalam jumlah yang tak terhitung. Dalam pertemuan ini, Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada Rasulullah, mengingatkan beliau tentang pentingnya salat dan tentang surga yang indah yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya
bahwa surga itu subur dan penuh dengan tanaman yang akan tumbuh setiap kali seorang mukmin bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Dengan kata lain, setiap kalimat zikir yang kita ucapkan adalah benih-benih yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon di surga, tempat kita kelak berteduh dan menikmati keindahannya. Langit ketujuh ini adalah lambang dari puncak keagungan dan rahmat Allah. Pertemuan dengan Nabi Ibrahim mengingatkan kita tentang pentingnya penyerahan diri yang penuh kepada Allah, tentang cinta yang tak terbagi kepada Sang Pencipta, yang melampaui segala kecintaan lainnya. Di langit ketujuh ini, Rasulullah menyaksikan kebesaran Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi bagi hamba-hambanya yang beriman. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang berada di ujung langit ketujuh. Pohon ini memiliki daun-daun yang begitu besar dan dikelilingi oleh cahaya yang sangat memukau, dengan keindahan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Sidratul Muntaha adalah batas akhir yang hanya dapat dicapai oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Dari sana, beliau semakin mendekat kepada Allah, melampaui batas yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk manapun. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima wahyu tentang kewajiban salat 5 waktu yang menjadi tiang agama dan amalan utama bagi umat Islam. Di sini pula, Allah memberikan rahmat dan kebijaksanaan yang agung kepada umat manusia, meridhoi mereka untuk senantiasa kembali kepadanya dalam keikhlasan dan ketundukan melalui ibadah salat. Langit ketujuh adalah simbol dari puncak perjalanan menuju Allah, menunjukkan bahwa semua yang ada di alam semesta tunduk dan patuh kepadanya. Di sini, para nabi dan malaikat menyaksikan keagungan Allah dengan penuh kekaguman, memperlihatkan bahwa penciptaan ini adalah tanda kebesarannya yang tak terbatas. Dari perjalanan ini, Rasulullah membawa kembali kepada umatnya sebuah amanah yang penuh rahmat, yaitu salat sebagai cara kita mendekat kepada Allah setiap hari, melampaui batas-batas duniawi hingga merasakan kedamaian di hadiratnya. Semoga perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, menambah keimanan kita, dan mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa menakjubkannya perjalanan ini dari bumi hingga lapisan langit ketujuh. Setiap lapisan langit yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang melampaui segala imajinasi manusia. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, kita tidak hanya melihat peristiwa sejarah yang penuh mukjizat, tetapi juga menerima hikmah yang agung tentang kebesaran Allah, cintanya kepada umat manusia, dan pentingnya salat sebagai tiang agama dan sarana penghambaan kita kepada Sang Khalik. Melalui pertemuan dengan para nabi, malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan keajaiban dari setiap lapisan langit, Allah mengingatkan kita akan kedekatannya dengan hamba-hamba yang beriman. Perjalanan ini adalah pelajaran abadi bahwa Allah Maha Dekat, dan kita dapat menghadapnya melalui salat, mengungkapkan segala rasa dan kebutuhan kita di hadapan yang Maha Mengabulkan. Jika Anda merasa tersentuh dan mendapat pelajaran berharga dari perjalanan ini, kami mengundang Anda untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan, serta subscribe agar tidak ketinggalan dalam mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan jangan lupa untuk berbagi komentar tentang pandangan dan pelajaran yang Anda rasakan dari kisah ini. Setiap tanggapan Anda adalah dukungan bagi kami untuk terus menyebarkan pengetahuan yang menakjubkan dan mencerahkan. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah masih memiliki begitu banyak hikmah yang dapat diulas. Nantikan segmen-segmen mendalam berikutnya yang akan mengungkap lebih banyak misteri, hikmah, dan pengetahuan dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Mari kita melangkah bersama, lebih dekat mengenal kebesaran Allah dan menyelami samudera ilmu dalam Islam. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, menuntun hati kita untuk selalu mendekat kepadanya, dan menjadikan hidup kita sebagai pengabdian sejati baginya. Hingga bertemu di segmen selanjutnya,
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.